Beberapa orang mungkin pernyataan ini tidak terlalu semangat. Oh, I did what I could do. Ya, saya bisa lakukan apa yang saya lakukan. I tried. Saya coba. That's where my resources were. Itu sumber-sumber yang saya punya. That's what I had time to do. Itu waktu yang saya punya untuk saya bisa lakukan. That's not the sense of this passage. Tapi bukan seperti ini sebenarnya yang ayat dikatakan. She did what she could meant something much more in the eyes of Jesus. Dia melakukan apa yang dia bisa, itu berarti sangat luar biasa di hadapan Tuhan. It seems like no one else had figured out that Jesus was about to be killed. Sepertinya tidak ada orang dalam ruangan itu yang berpikir bahwa Yesus akan segera dibunuh atau mati. But this woman seems to have a sense his death is probably coming. Dan wanita ini dia sepertinya punya sense bahwa mengatakan bahwa kemungkinan kematian dia akan datang. And I know a lot of times women can have a sense about things when the men don't get it at all. Dan seringkali wanita lebih punya perasaan itu yang dimana laki-laki tidak punya. But she realized, even though she may have been very scared and it could have been a very tense time, that she wanted to do something that showed all of her heart. Dan mungkin dia sadar pada waktu itu ada satu tegang ya keadaannya dan dimana dia mau melakukan sesuatu dari hati dia. She comes in uninvited to this party. Dia datang dengan tidak diundang. It was the house of a leper, so she took a step in faith to come into a leper's house. Itu adalah seorang orang yang berpenyakit kusta dan dia datang membutuhkan iman untuk datang ke tempat orang yang sakit kusta. The text says it was very expensive perfume. Dan itu kata bahwa itu adalah minyak narwastu yang sangat mahal harganya. We know from another text that it took about a year's pay to pay for just that one bottle. Di ayat yang lain katakan bahwa itu membutuhkan gaji 1 tahun untuk bisa membeli minyak itu. And the way she gave it demonstrates how wholehearted she was. Cara dia memberikan itu menunjukkan betapa segenap hatinya dia memberikan itu. It doesn't say she uncorked the bottle or opened the bottle. Katakan dia membuka leher daripada botol itu. She broke the jar. She wasn't going to save anything for herself. She was going to pour it all out right there. Dikatakan dia memecahkan leher botol itu dan dia akan memberikan semuanya. The people in the party responded by getting indignant and getting offended. It was that much of a display of emotion and expense. Orang-orang di dalam tempat itu mereka bereaksi dengan kesal. Sepertinya mereka orang ini mau menunjukkan sesuatu. She could have used this money to help the poor, they said, and she was criticized. Dan dia dikritisasi, katakan bahwa dia bisa memberikan uang itu kepada orang miskin. Despite criticism, she kept serving Jesus and pouring out on his feet. Meskipun banyak kritik, tapi dia tetap melakukan itu, berikannya pada Yesus. When Jesus said she did what she could, Jesus meant that she gave the very best of whatever she had from all of her heart. And she gave it. She did what she could. Dan ketika Yesus katakan dia melakukan apa yang dia bisa lakukan, Yesus maksud adalah dia memberikan dari seluruh hati dia. When people see you pouring out all that you have, the best that you have, in a way where you break the jar so you're not saving anything back for yourself, it inspires other people. Ketika kamu melakukan segenapnya, seluruhnya, di mana dia memecahkan botol itu dan dia tidak mengambil untuk diri dia, itu akan menginspirasi banyak orang. This woman could have been tempted to focus on what she could not do. Wanita ini bisa saja memfokuskan dirinya untuk berpikir apa yang dia nggak bisa lakukan. She probably could not stop the political authorities or the religious leaders from arresting Jesus. Dia mungkin tidak bisa menghentikan bahwa akan ada pemimpin politik atau pemimpin agama yang akan menangkap dia setelah itu. She might not have been able to influence anyone else to come listen to Jesus. Mungkin juga dia tidak bisa memberikan pengaruh pada orang-orang lain yang akan mendengar pada Yesus. She couldn't stop the crucifixion. Dia nggak bisa menghentikan kematian Yesus. And she knew that she wasn't really welcome at this party. Dan dia tahu mungkin dia tidak diterima dalam pesta ini. But she didn't focus on what she could not do, but what she could do. Tetapi dia tidak memfokuskan diri dia dengan apa yang tidak bisa dia lakukan. Dia fokuskan diri dia dengan apa yang dia bisa lakukan. I have found many times in my leadership of other people that my job is to help people to see what they can do, not all the things they cannot do. Saya temukan dalam kepemimpinan saya, tugas saya adalah membantu orang-orang untuk bisa melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Bukan mengajarkan mereka apa yang mereka tidak bisa lakukan.
In the times when my group was not doing so well, I would often hear things like, I don't have time to do that, or I don't have the skills to do that, or I can't relate to that kind of person. Ada waktu di mana grup kita tidak berjalan dengan baik atau tidak sehat. Saya sering mendengar bahwa orang mengatakan bahwa saya tidak bisa lakukan ini. Saya tidak punya keahlian untuk melakukan ini. Saya tidak bisa melakukan hal ini. People were so focused on what they could not do that they weren't doing anything that they could do. Orang-orang banyak memfokuskan diri mereka dengan hal yang mereka tidak bisa lakukan, tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Now you think about your group. Is everybody in your group simply doing what they can do? Saya mau kita berpikir tentang ministry kita masing-masing. Apakah setiap orang melakukan apa yang mereka bisa lakukan? We're not asking people to do impossible things, but possible things. Kita tidak menanyakan atau meminta orang-orang dalam grup kita melakukan hal tidak mungkin, tapi hal yang mungkin mereka lakukan. Okay, a few things. What is one of the most powerful thing a Christian always can do? What is it? Apa satu hal yang seorang Kristen bisa lakukan? Unless you are unconscious. Kecuali kamu tidak sadar. Pray. Berdoa. It is the most powerful thing. It's not like, oh well, guess we can pray. Itu adalah hal yang paling powerful. Itu bukan kayak, ya kita bisa berdoa. One of the first things I got some very discouraged Bible talk leaders to do in Sweden was to make specific prayer lists. Pada waktu masa di mana kita ada pertemuan pemimpin yang lagi sangat kecewa, hal yang pertama kita lakukan adalah kita bisa secara detail rinci berdoa pada hal tertentu. I gave them a sheet and on the top it said neighbors and then had like 10 numbers. Saya memberikan sebuah kertas dikatakan tetangga dan mereka menulis nomor-nomor telepon. The next list was workers, co-workers or co-students. Daftar berikutnya adalah teman-teman kerja atau teman-teman kuliah. The next list was people I know through my children, like the violin teacher of my daughter, for example. Saya juga berikutnya ada teman-teman yang saya tahu waktu saya melalui sekolah atau mungkin guru biola daripada anak saya. The other was old friends. Yang satu lagi ada teman-teman lama saya. Then it was simply people I've met on my way. Dan berikutnya adalah orang-orang yang mungkin saya ketemu dari sehari-hari. Last list was regular people in my life, like the person who cuts my hair. Yang lain adalah teman-teman orang-orang yang saya ketemu dalam sehari-hari, misalnya orang memotong rambut saya. Even the most shy Christian had at least 35 names on that sheet of paper. Mungkin murid-murid yang mereka penakut ada 35 nama tanpa mereka sadari dalam list itu. And I said the first thing we do is not just go and contact these people, pray specifically by name for the Holy Spirit to open their heart and the Holy Spirit to give you an opportunity. But specifically, by name, all of these people on the list. Hal yang detail yang kita bisa lakukan adalah secara terperinci kita menelpon dan juga berdoa agar Roh Kudus bisa bekerja membuka hati mereka supaya mereka ingin untuk mengetahui tentang kebenaran. That was how the first person at work became a Christian in many years in the Swedish church. Itulah orang pertama, teman kerja yang pertama menjadi murid di gereja Swedia. In a factory where they were building trucks, a brother named Ulf began praying for all of the workers on his work team where they built axles for trucks. Seorang brother bernama Holt, dia berdoa untuk rekan-rekan dia yang timnya bagaimana mereka membangun sebuah truk. Jadi dia membangun laharnya daripada truk itu. Sasis. First person on his list was a man named Werner. Werner became a Christian just a couple of months later. Dalam satu list juga ada namanya Werner, itu juga menjadi murid beberapa bulan setelah itu. That brother had been working in that factory for 6 years but hadn't thought of praying specifically for everybody he worked with. Saudara itu telah bekerja di perusahaan itu, di pabrik itu selama 6 tahun dan gak pernah kepikiran bahwa ada nama-nama yang dia bisa doakan. So I love this lady, this woman in the Bible. She did what she could. It's such a great attitude to have, isn't it? Ya, saya sangat suka. Go ahead. Saya sangat suka wanita dalam Alkitab ini karena dia lakukan apa yang dia bisa, betul? Because I think it's so common that women go around thinking of everything we can't do. It's so common. Seringkali wanita berpikir bahwa apa yang kita nggak bisa lakukan dan itu sangat umum. But God, I just love that God loves to do miracles and He loves to do the unexpected when we have faith.
Saya sangat suka bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang mukjizat yang kita nggak bisa pikirkan. So I know that you're all here as leaders. Some of you are leading, some of you are assisting different kinds of ministries. Saya sadar, saya lihat di sini berapa di antara kita pemimpin, ada berapa kita pemimpin, ada juga yang menjadi wakil pemimpinnya. And you've probably had the thought of something like, oh, I wish we had blank, blank, blank. Or, oh, that group over there has the most awesome people. I wish I had them. Have you ever had those thoughts? Mungkin berapa kita dipikir, aduh saya berharap ada orang-orang ini dalam grup saya. Lihat grup situ mereka ada orang-orang ini. Kau pernah punya pikiran seperti itu? Have you ever had them? Pernah punya? Yes, okay. We can often find ourselves in this situation, and I wanted to share some stories about how God just uses us when we do what we can. Saya ada beberapa cerita yang bagaimana kita Tuhan menggunakan kita melakukan apa yang kita bisa. When we moved to Stockholm 5 years ago, it's one of the older churches in the kingdom, like 20. How old is it? About 28 years old. This church is. Ketika kita pindah ke Stockholm, itu adalah satu jemaat yang tertua juga dalam kerajaan Tuhan. Sudah 28 tahun lamanya. But because of various struggles over the years, there had been a complete generation of people that just were no longer. So, for example, the youngest person in the church was age 30, and then there was nobody else until age 13. There was nothing between 13 and 30. Jadi ada satu generasi yang hilang pada waktu itu. Kalau misalnya generasi mudanya waktu itu bersekitar usia 30, usia murid berikutnya misalnya 13 tahun. Jadi ada satu gap di mana tidak ada orang jadi murid. So how are we supposed to start a campus ministry and build this awesome team ministry when we have no young people in the whole church? Dan Like, kita, what do you do? kita harus membuat satu grup kampus dan juga satu grup remaja, teens yang semangat. Tapi kamu nggak ada orang muda sama sekali. Apa yang perlu kamu lakukan? You kidnap them, yeah. Culik. We tried to recruit people to come over, but nobody wants to learn Swedish because they think they have to learn German, like my husband. No, only kidding. Kita mencoba untuk mengundang berapa orang, tapi nggak ada yang mau datang karena mereka berpikir harus belajar bahasa Jerman seperti suami saya. But we got busy and we decided we're not going to complain. Dan kita waktu itu mulai lakukan suatu, kita nggak akan komplain. But we're going to do what we can do. So, kita akan mulai lakukan apa yang kita bisa lakukan. I looked out at the church and I just saw all these amazing young kids that were 14 and under. So I knew that we were going to have this amazing teen ministry eventually. But we didn't have any workers. Pada waktu itu kita cuma melihat beberapa orang anak-anak muda yang berusia 13-14 tahun. Dan kita berpikir kita pasti akan mempunyai ministry teens yang luar biasa. Tapi kita nggak punya pekerjanya, teen mentorsnya. So we approached some of the older women and some of the older men that were like 30, 40, 50, and we just asked them to become sort of teen big sisters and mentors. Jadi kita berbicara kepada laki-laki yang lebih berusia sekitar 30 tahun, di mana kita bisa bilang, mau nggak kalian menjadi kakak-kakak yang lebih tua untuk teens? Yeah, and all the responses were like they were afraid, they felt like they couldn't do it, they didn't know how to do it, they were like, oh, we can't do it, all of the faithless excuses that can happen. Tanggapannya adalah mereka mulai berpikir kita nggak bisa lakukan, nggak mungkin kita lakukan, dan kita nggak mau lakukan. But we still decided we can only do what we can do. God is greater than we are. Tapi kita ambil keputusan bahwa kita bisa lakukan, bahwa Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. So 3 women in particular I chose, and some of them were on this trip with us. And I just told them, go and meet with these young teens, pray, and have a quiet time with them, and do it once a week. Ada 3 orang wanita yang kita pilih, dan beberapa di antara mereka ikut dalam perjalanan ini. Saya cuma katakan sama mereka, kamu pergi berdoa dengan anak remaja ini selama 1 kali dalam seminggu. And slowly but surely, the spirituality began, and the interest began to grow among these young teens. Dan perlahan demi perlahan, semangat mereka untuk rohani mulai timbul dari anak remaja ini. And so to make a long story short, we had our first baptism, who was Agnes Lind. Some of you may have met her on our trip. Percaya tidak, baptisan pertama kita mulai muncul, Agnes Lin, yang beberapa di antara kita kenal di sini. And since then, we've had 19 teens baptized into Christ.
Dan semenjak hari with itu no campus or teen workers. di mana kita mulai mempunyai 19 anak remaja dibaptis, di mana kita tidak punya ministry remaja sama sekali. And I just love the way that God, He doesn't look at what we don't have, even in our ministries. He uses willing people who have faith. And this is such an amazing example. Sangat luar biasa di mana Tuhan bekerja. Dia tidak memfokuskan diri kita untuk melihat apa yang kita tidak punya, tapi dia mau bekerja dengan cara yang berbeda. So then we had the next problem. We kept hearing, you have to build a great campus ministry. Dan kita punya masalah berikutnya, kita terlalu mendengar bahwa perlu membangun ministry kampus yang luar biasa. But we don't have anybody who's even close to being a campus student. Tapi kita nggak punya siapapun juga yang mendekati untuk menjadi anak-anak kampus. So we went around the church and we took the youngest looking people. Somehow we ended up in that group. I don't know how that worked. But anyway, we just took the youngest, funnest, crazy people that we could possibly find, a group of about 10. Jadi kita mulai melihat di dalam jemaat kita memilih beberapa orang yang penampilannya lebih muda. Dan percaya atau tidak, kita berdua termasuk ke dalamnya grup muda itu. And we just made ourselves the campus ministry. We became the campus ministry, despite there were no campus students, not even close. Dan kita mau ngambil keputusan aja, inilah kampus ministrinya, di mana tidak ada kampus ministry sama sekali. But it's been so exciting just to see that slowly but surely God has brought several campus women that have been baptized recently in the past year, one of them who I was able to be a part of and met. And it's just so encouraging to think that you can be whatever age and God can use you to meet anyone and it can really build an amazing ministry. Dan ini adalah luar biasa karena lambat laut mulai beberapa orang menjadi murid dan Tuhan bekerja. Saya juga terlibat di dalam salah satunya dan ini adalah luar biasa di mana orang-orang mulai menjadi murid di kampus ministry. What is another thing that every Christian can do? Apa satu hal lagi yang setiap murid bisa lakukan? More than just specific prayer is hospitality. Bukan cuma hanya berdoa secara detail tapi juga melayani. A few years ago, they were reaching out to a very big, tall, attractive, and well-educated Swedish man. Beberapa tahun lalu kita membantu seorang yang sangat tinggi, sangat ganteng, laki-laki Swedia. He was on the national basketball team, and he was a scholar. Dia adalah seorang pintar dan dia juga tergabung dalam tim nasional Swedia. And so the sharpest brothers in the church, the athletes and the scholars, were studying with him to try to help him become a Christian. Dan seseorang saudara yang terlihat paling atletis dan paling lumayan di dalam jemaat Swedia membantu dia belajar Alkitab. He agreed with all of the studies. He was getting convicted by the Bible, but he just wasn't becoming a Christian. Dia setuju dengan semua pelajaran, tapi dia nggak menjadi murid. Until they invited him to the brothers' apartment. Sampai satu hari dia mengundang orang yang belajar Alkitab ini untuk datang ke tempat tinggal apartemen saudara-saudara. And this was a mixture of quite a few different kinds of brothers. Dan yang tinggal di dalam apartemen ini orang-orang yang berbeda-beda campurannya. One of the brothers was even mentally challenged. He was maybe some kind of Asperger's syndrome. Ada beberapa, bahkan ada salah satu saudara dia mengalami masalah mental, instabilitas mental yang nggak stabil. When Nicholas saw the hospitality of the brothers and saw how kindly they were speaking even to this simple person compared to even the most intelligent people in the room, it moved his heart. The hospitality is what convicted him, this is God's people. Yang sangat menusuk hati dia bagaimana saudara-saudara dalam apartemen itu melayani dan berbicara kepada saudara-saudara sama lain. Itu yang menggerakkan hati dia, menusuk hati dia. And here we were trying to surround Nicholas with the sharpest people and the best people and really make great connection. But what convicted him was how we reached out to even the simplest and most needy among us and cared for that person just the same. Dan pada waktu itu kita berpikir kita fokus untuk cari brother yang paling sharp, yang paling berkualitas. Tapi yang menusuk hati dia adalah ketika ada saudara-saudara yang mengasihi, lakukan hal-hal yang paling simple dalam kehidupannya. Specific prayer, hospitality, and serving are things that any Christian can always do. Berdoa secara rinci, melayani, itu adalah hal yang Kristen bisa lakukan. I would suggest that you have a discipling time with your group, just sitting them down and say, what do you think you can do for Jesus? Saya bahkan ingin kita semua duduk dengan grup kita dan menanyakan apa yang kamu bisa lakukan untuk Kristus. And the whole discussion can be about, are you doing wholeheartedly what you can do?
Lalu bicarakan tentang apakah kamu melakukan segenap hati apa yang kamu bisa lakukan. Of course, you need to make sure that you are a man or a woman who's doing what you can do. Kita harus pastikan juga kita adalah orang-orang yang melakukan apa yang kita bisa lakukan juga. My second and last attitude for inspirational leadership Poin kedua saya untuk mempunyai sikap menjadi pemimpin yang menginspirasi, is make yourself available for the miracle. siapkan diri kita tersedia untuk sebuah mukjizat. Make yourself available for the miracle. Look in John chapter 6. Siapkan diri kita untuk tersedia melihat sebuah mukjizat terjadi. If you want to see a miracle in your life, there was a famous American football coach named Vince Lombardi. Ada seorang, kalau kamu mau melihat, menyediakan diri kamu untuk melihat sebuah mukjizat, ada seorang pelatih yang terkenal sepak bola Amerika yang namanya Vince Lombardi. He won more games than almost any other professional football coach. Dia memenangkan banyak pertandingan-pertandingan melebihi banyak pelatih-pelatih yang lain. And he said, the key to life, 90% of the key to life is simply showing up. Dikatakan bahwa 90% kunci dalam kehidupan adalah muncul, tersedia di sana. You got to be there for anything to happen. Kamu harus berada di sana untuk segala sesuatu bisa terjadi. And with God, you must make yourself available for the miracle. Not just pray for it, but put yourself in a place where God can do something through you. Untuk Tuhan, kita bukan cuma berdoa untuk mukjizat terjadi, tapi kita harus menaruh diri kita berada di sana supaya mukjizat itu terjadi. John chapter 6 verse 1. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. There are 3 different attitudes that come out in this passage with Jesus. Ada 3 jenis sikap yang kita lihat terjadi di antara Yesus. The first is with Philip. Yang pertama adalah dengan Filipus. He had a humanistic attitude, which I would say is the same as a faithless attitude. Dia ada sikap sebagai humanis, di mana sebenarnya dia tidak beriman. He saw it through human eyes. This would take 8 months' wages. Look how many people there are. It was all physical things right in front of his face. Dia cuma melihat hal yang fisik, dikatakan butuh 8 bulan untuk bisa memberikan 8 bulan gaji, untuk bisa memberikan makan kepada orang-orang sebanyak ini. If it makes sense that you can have a victory with the resources you see, why would you need God to help you at all? Kalau kamu bisa melihat bahwa segala sumber yang kamu punya bisa memberikan kemenangan, kenapa kamu butuh Tuhan dalam hidup kamu? Jesus was testing Philip, and I believe Jesus tests us today.
Yesus pada waktu itu mencobai Philip. Dan saya percaya hari ini Yesus juga mencobai kita, mengetes kita. Are you going to just judge the situation by physical resources and from a humanistic perspective? Or will you see God in this situation before he acts? Apakah kita menilai segala sesuatu dari pandangan manusia saja? Tuhan ingin kita melihat dari sudut pandang dia juga. Then we have Andrew's attitude. Dan kita melihat sikap Andreas. Verses 8 and 9. Ayat yang ke-8 dan 9. And he simply says, here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far would that go among so many? Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? This is what I call the helpful but faithless attitude. Saya mengatakan ini bahwa sikap yang mau membantu tapi tidak beriman. I believe we can start a Bible talk in this part of the city, but people are really busy and I'm not sure anyone would come. Saya percaya bahwa kita bisa mulai diskusi Alkitab di kota ini, tetapi orang-orang sibuk, mereka nggak akan datang. I'll really try to help that brother grow, but I don't know that he really wants to change. Saya akan bantu saudara itu untuk bertumbuh, tapi saya nggak tahu apakah dia mau benar-benar berubah. Have you ever noticed that whatever you say after the but in a sentence is what you actually believe? Kamu sadar nggak bahwa apapun yang kamu katakan, kalau ada kata tetapi dan kalimat setelah itu sebenarnya itu yang kamu percaya. Doesn't this sound different? I believe there are a lot of open people in this city, but they're so caught up with their careers. Saya percaya bahwa ada orang yang luar biasa di kota ini, tetapi mereka sangat fokus pada kerjaan mereka. Or if you said, there's a lot of people really caught up with their careers, but many open people in this city. Atau kau bisa katakan, memang banyak orang yang fokus pada karir mereka, tetapi ada banyak orang terbuka dalam kota ini. Doesn't that sound different? Apakah itu kedengarannya berbeda? So Andrew wanted to have a good conscience. Tapi di sini kita lihat Andreas mau mempunyai satu sikap kesadaran yang baik. Here's a boy with some fish and bread. I don't think this is going to help at all. Ini ada seorang anak yang punya 5 jerai roti, tapi nggak akan bantu. We can be like that as faithful Christians. Kita bisa bersikap seperti itu sebagai seorang Kristen yang beriman. We do what we're asked to do of our ministry leader because they asked us to do it. Kita lakukan apa yang pemimpin kita katakan karena itu yang kita harus lakukan. But we really don't think it will produce fruit. Tapi kita nggak berpikir bahwa itu bisa menghasilkan buah. But you did it faithfully anyway. Tapi kamu tetap lakukan dengan setia. The real hero of the story is the boy who doesn't even have a name. Sebenarnya pahlawan yang sesungguhnya dalam cerita ini adalah seorang anak kecil itu yang nggak disebutkan namanya. How did he get all the way through the crowd up to where Jesus was to hear Jesus asking about food? Bagaimana dia bisa berjalan melewati begitu banyak orang berkerumun dan dia bisa mendengar bahwa Yesus ada kebutuhan makanan. This is a little boy who must have muscled his way through the crowd. Ini adalah seorang anak kecil yang dia harus berjuang untuk melewati kerumunan orang itu. And he wasn't shy. Dan dia nggak takut. And he wasn't selfish. Dia nggak egois. And he didn't think about, wow, this is only my lunch. How can this help anybody? Dia nggak berpikir bahwa ini makan siang saya, apakah dia akan membantu orang sekeliling saya? I can imagine that he went up to Andrew. I have my lunch. Saya bisa bayangkan dia datang pada Andreas. Saya ada makan siang saya. He didn't think about how little this was. He thought about who he was giving it to. Dia nggak berpikir berapa sedikitnya makan siang itu, tapi dia berpikir kepada siapa dia memberikan makan siang itu. It doesn't matter if it's 2 fish and 5 loaves. First off, it's all that I have, and I'm giving it to Jesus. Nggak peduli ini hanya mungkin 5 roti dan 2 ikan, tapi saya memberikannya pada Yesus. He made himself available for the miracle. Dia menjadikan diri dia tersedia untuk mujizat itu terjadi. He didn't know how Jesus would do it. Dia nggak tahu bagaimana cara Yesus akan lakukan itu. He didn't even know if Jesus would do it. Dia juga nggak tahu apakah Yesus akan lakukan itu. And he wasn't sure if he could get anybody's attention. Dia juga nggak yakin apakah dia bisa menarik perhatian orang-orang sekeliling dia. But he presented himself and gave all that he had. Here it is. I don't want any back for me. Do what you can with this. Dia cuma menyediakan diri dia dan memberikan itu. Ini nih saya nggak mau apa-apa, balik kepada diri saya. When I first landed in Sweden, we decided to start a Bible talk. Waktu saya mendarat kembali ke Swedia, kita memulai satu diskusi Alkitab. I was leading a Bible talk after studying Swedish for only 6 months. Saya mulai memimpin diskusi Alkitab setelah saya belajar bahasa Swedia 6 bulan. It was 3 sisters from Finland who spoke Swedish only so there,
and me, who spoke almost no Swedish in this Bible talk. Pada waktu itu ada 3 orang saudari dari Finlandia yang bicaranya juga nggak begitu bagus bahasa Swedia, dan saya yang sama sekali nggak bagus bicara Swedia. My first Bible talk was Matthew 13, the parable of the sower. Waktu itu tentang Matius 13. It took me 6 hours to write down all of my notes and my questions in Swedish. Membutuhkan waktu 6 jam untuk saya duduk menuliskan setiap pertanyaan yang saya akan berikan dalam bahasa Swedia. I practiced reading Matthew 13 in Swedish many times over. Saya melatih diri saya untuk membaca ayat di Matius 13 itu dalam bahasa Swedia. And that day, the 4 of us had 8 visitors at our Bible talk. Pada hari itu ada 8 orang teman yang datang di dalam diskusi Alkitab itu. I read my passage from Matthew 13 in Swedish. Saya baca ayat di Matius 13 itu dalam bahasa Swedia. I got my notes out and got my first question ready. Saya keluarkan catatan saya dan saya mulai mau baca pertanyaan pertama saya. I said my question, Saya katakan pertanyaan itu. and then they all answered. Dan mereka menjawab pertanyaan itu. And it was very lively discussion. Dan itu hidup diskusinya. And I understood nothing. Tapi saya nggak ngerti apa-apa. I had completely forgot that they're going to respond in this discussion. Saya lupa bahwa mereka akan menanggapi itu dalam bahasa Swedia. So I had no idea. Did they get the point? Did they say something against God in the Bible? What is this? Saya nggak punya ide apa yang mereka katakan. Apakah mereka setuju atau mereka menentang saya dalam perkataan itu. All I could see was my question was a good question because there's much discussion. Yang saya tahu adalah pertanyaan saya bagus karena mereka menanggapi dengan baik. So for that entire Bible talk, all I did was plan 2 minutes per question. I let my clock go, and I said, thank you very much. Next question. Dalam diskusi Alkitab itu yang terjadi adalah saya cuma memberikan waktu pada diri saya, setiap pertanyaan itu 2 menit. Habis itu ya sudah berikutnya, pertanyaan berikutnya. So after the Bible talk, I pulled one of the sisters aside who could speak Swedish. Saya setelah diskusi Alkitab itu saya tarik seorang saudari yang bisa berbicara bahasa Swedia. I said, we have to figure out some system here. Kita harus buat sistem di sini. Okay, in American baseball, you have the pitcher who throws the ball, and you have the catcher who catches the ball. Do you know about American baseball? Ya, di dalam baseball di Amerika ada seorang yang melemparkan bolanya dan ada yang nangkap pitcher di belakang. So the batter is standing here like this, and the catcher will be behind him. Jadi pemukulnya akan berdiri seperti ini dan yang nangkap bola itu akan jongkok di belakang. But the catcher can tell how this guy is going to hit, so he will give hand signals, secret hand signals to the pitcher throwing the ball. Orang yang menangkapnya bisa membaca bagaimana cara si pemukul ini akan memukul. Jadi dia akan mengasih kode kepada pelemparnya bagaimana cara dia akan harusnya melempar. So I told Melia, what you need to do is give me hand signals in the middle of the discussion. Saya kasih tau Milia, yang kamu harus lakukan di tengah-tengah diskusi adalah kamu kasih saya kode dari tangan kamu. So hold your Bible like this, and if the comment they made was bad and not in agreement with the Bible, do this. Jadi kalau dalam diskusi itu komentarnya kurang bagus, kasih kode begini kepada saya. If it was a good comment, Kalau itu komentarnya bagus, kasih jempol begini. if it was a neutral comment, not good or bad, but just a comment, flat hand. Kalau itu komentarnya biasa-biasa aja atau normal, kasih tangan yang seperti ini. Now I said, here's the trick though. If it's a bad comment, I won't know what they said that was wrong. Tapi triknya gini, kalau itu komentar yang buruk, kamu kasih kode gini, saya nggak tahu apa yang salah. So I will jump in and try to correct them, although I don't know what I should say, and you interrupt me rudely and correct the person. Saya akan mencoba untuk membenarkan komentar mereka, tapi kamu kalau merasa bahwa itu salah, kamu harus masuk ke dalam diskusi itu dan benarin saya. And so the Bible talk continued. She'd be across the circle from me doing this and this. And, yeah. Bible Talk itu berjalan dan dia seluruh Bible Talk itu memberikan kode-kode begini, turun begini dalam diskusi itu. So in our first 10 months in that Bible talk, we baptized 7 people. Dalam 10 bulan pertama kita membaptis 7 orang. The point was, I made myself available for a miracle. I had 2 fish, I had 5 loaves of bread. I had no idea what I was doing. Poinnya adalah saya menyediakan diri saya untuk bisa terjadi. Saya punya 5 roti dan 2 ikan. Saya nggak tahu bagaimana caranya itu akan terjadi. But we presented these people to Jesus.
tapi kita membawa orang-orang ini kepada Yesus and to Jesus' word. dan kepada pekerjaannya Yesus. And this is when Jesus can do the miracle. Instead of you trying to be all relatable and cool and connecting yourself, present Jesus and present his word. Dan inilah di mana mukjizat Yesus sudah terjadi, daripada kita mencoba untuk kelihatan lebih baik, kelihatan lebih cool, dan kita hanya membawa orang-orang itu kepada Yesus dan Yesus bekerja. So just in closing, do we have time for one short, quick? Is it okay? Yeah? Okay. I wanted to talk about a woman who, let me collect my thoughts. Okay, so I wanted to share about a sister recently who was restored. Saat ini saya mau berbagi sedikit tentang seorang saudari yang direstorasi ke dalam jemaat. And how her example has really inspired me and the whole church just to have the passion to do your very, very best and to have high standards. Contohannya sangat menginspirasi saya dan seluruh jemaat bagaimana mempunyai standar yang sangat tinggi. And she truly is an example of someone who has made herself available for the miracle. Dan dia adalah salah satu contoh luar biasa untuk membuat diri dia tersedia untuk mujizat itu terjadi. So she, just quickly, her story was that she got real critical. She was the one that Chris was talking about, sitting in the back like this, you know, being all negative. Ini adalah seorang saudari yang tadi pagi Chris cerita yang sangat kritikal, berdiri di belakang waktu khotbah tadi pagi. So after she repented and got restored, the thing that stands out the most about her is that she has such a conviction to do all the areas of her Christian life well. Ketika dia bertobat dari kritikalnya dia punya keyakinan untuk memberikan terbaik dalam setiap area kehidupan Kristennya. And for some of us who've been around for a while, it's really inspiring to be around someone like this. Untuk kita yang udah jadi murid beberapa waktu, sangat menginspirasi untuk kita berada dalam di sekeliling orang seperti ini. She has a high-powered professional job. She works for Tiger of Sweden as a designer and a pattern maker. Dia bekerja sebagai seorang desainer. Dia punya lisensi untuk bisa buat pattern dalam desain itu. She works long hours. She has 2 children. She's married. Dia bekerja sangat lama untuk bisa ini dan dia punya 2 anak dan sudah menikah. And she and her husband have been so eager that we decided to help them, bring them in as sort of our right-hand couple in our Bible talk. Karena semangat dia untuk mau bertumbuh, saya memutuskan untuk membawa mereka berdua untuk tangan kanan kita untuk memimpin diskusi Alkitab ini. And what I love about her spirit is that she's just so eager to be a part of a miracle. I mean, she's so eager. Yang saya semangat dengan mereka adalah semangat dia untuk mau menjadi bagian daripada mujizat itu. Dia sangat bersemangat untuk menjadi mujizat itu. She'll admit, I don't really know what I'm supposed to do. I don't know how to have a pure heart, but one thing I'm going to do is confess my sin to you, Kim, every day. So she SMSes me every day. She confesses her sin. Dia bilang, saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan, tapi saya akan lakukan ini. Saya akan terbuka, confess dosa-dosa saya. Setiap hari dia SMS saya. So I get these. I'm getting these SMSs. But she's so always in touch every day with her heart and being open. Jadi saya mendapatkan pesan-pesan ini, tapi dia selalu in touch dengan hati dia, selalu terbuka akan dosa-dosa dia. In our Bible talk, we've had lots of different visitors. She and her husband have brought in people, but she's never really felt like she's been very effective to help someone all the way. Di dalam diskusi Alkitab itu dia dengan suami dia membawa orang ke dalam diskusi Alkitab itu, tapi dia nggak merasa bahwa dia telah membantu secara efektif orang dari awal sampai akhir untuk jadi murid. And so she will ask every week, who can I help you with? Where can I be? What apartment? How can I get myself there so I can learn how to study the Bible with people? Setiap minggu dia selalu tanya sama saya, siapa yang saya bisa terlibat? Di mana tempatnya untuk saya bisa bantu? Sehingga saya bisa berguna untuk membantu ini. And she also has been super eager to, she and her husband are leading D groups, and we've given her some people to disciple. So in her week, almost every night, but not every night, but in a good way, several nights a week, she is busy discipling or being in Bible studies. Mereka juga memimpin salah satu grup bimbingan. Setiap hari dalam minggu itu, dia selalu menyempatkan waktunya untuk membimbing orang-orang itu. And it's just been so inspiring to see that group in the last several years, with her helping, has baptized 25 people in it's called the Downtown Group. And, go ahead. Dengan grup itu sangat menginspirasi. Dengan mereka membantu memimpin grup itu, sudah membaptis 25 orang di grup tengah kota itu.
So why I think it's so inspiring is that she truly has opened her home. She has the Bible talk in her home. She's just given her schedule and her heart completely. And it's amazing to be around her because she's so joyful. She has a great relationship with her children. Her marriage is amazing. I mean, they were on the brink of divorce. Sangat luar biasa bagaimana dia menyediakan diri dia untuk bisa terjadi. Dia membuka rumah dia untuk mengadakan diskusi Alkitab. Dia sangat melayani, pernikahannya luar biasa. Padahal dulu dia hampir bercerai pada waktu itu. And so for me personally, I've been inspired just to be around her pure, sincere, eager devotion to really be her best for God. And in doing so, she has been a part of an amazing, amazing miracle. Untuk saya pribadi sangat terinspirasi untuk berada menjadi bagian daripada hati dia yang murni dan dia betul-betul menjadi bagian daripada mukjizat yang Tuhan lakukan. What does it mean for you to make yourself available for the miracle? Apa artinya untuk diri kita semua di sini untuk menyediakan, membiarkan diri kita tersedia untuk menjadi bagian daripada mukjizat itu? One of the things I'm inspired by is how many churches you have planted all over Indonesia. Salah satu hal yang menginspirasi saya adalah bagaimana kita semua di sini merencanakan untuk mendirikan gereja-gereja baru di seluruh Indonesia. But I know your 2020 vision is to have 60 churches around Indonesia. Saya tahu dalam visi 2020 kamu ingin mempunyai 60 gereja di seluruh Indonesia. Who's going to be on those mission teams? Siapa yang akan menjadi bagian daripada misi itu? Who is going to make himself or herself available for the miracle? Siapa yang akan membiarkan diri dia atau menyediakan diri dia bisa menjadi bagian daripada mujizat itu Yeah, terjadi? you see, yeah. I'm going to Betul? go back to Sweden. I've got to tell people to quit their jobs, to go to these other cities. And, you know, it's not that easy to find a job there either, in Sweden. Saya akan kembali ke Swedia. Saya akan menantang orang-orang untuk berhenti dari kerajaan mereka. Mereka memulai satu kehidupan baru di kota lain. Dan di Swedia tidak mudah untuk menemukan kerjaan di kota lain. But I'm going to use your inspiration to tell them. So don't make a liar of me. Tapi saya akan menggunakan cerita inspirasi dari kalian. Jadi jangan berbohong, jangan memberikan cerita yang tidak benar untuk saya. Let me finish with one last example for you married and settled people. Saya akan berikan satu contoh untuk kita semua di sini yang sudah menikah dan mulai stabil. Charlie and Pauline were at our conference 2 years ago. Charlie dan Pauline berada dalam konferensi kita 2 tahun yang lalu. I did a sermon on Jonah and running away from the will of God. Saya waktu itu berkhotbah tentang Yunus, di mana melarikan diri dari Tuhan. It was simply called a whale and a worm. Waktu itu khotbahnya adalah A whale? ikan paus dan kehangatan. The whale is what? Worm. Worm, sorry. Ikan paus dan cacing. The whale is what God will send in your life. Ikan paus adalah hal yang akan dikirimkan Tuhan dalam kehidupan kita. The whale is what God will send into your life to get you to do His will. Ikan paus yang akan membuat kita bisa melakukan hal yang Dia inginkan dalam hidup kita. And the worm was the worm sent to eat up the plant that had grown over Jonah to make him all happy in the shade. Cacing-cacing itu adalah yang dia akan memakan kenyamanan Jonah di dalam kehidupannya. And God sent the worm to eat the plant so that it withered and the sun burnt Jonah's head. Dan Tuhan membiarkan cacing itu memakan tanaman itu sehingga matahari menyinari dan membakar Jonah. He got a bad attitude and wished that God would curse the people in that city. Dan dia mempunyai sikap yang jelek, bad attitude, di mana dia minta untuk Tuhan mengutuk orang-orang di kota itu. So the worm is what God will use to reveal your character to you. Cacing-cacing itu sebenarnya Tuhan gunakan untuk menunjukkan sikap sebenarnya dari diri kita. After the sermon, Charlie and Pauline came to me crying. Setelah khotbah itu Charlie dan Pauline datang pada saya menangis. They said, "We know you're trying to replant Reykjavik, Iceland. Saya tahu kamu mencoba mengirimkan kembali Reykjavik, Iceland. We feel God is calling us to do this even though we're very scared." Saya melihat bahwa sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk memulai misi itu meskipun kita ketakut. They had never been to Iceland. Mereka nggak pernah pergi ke Iceland. They cannot speak Icelandic. Mereka nggak bisa berbicara bahasa Islandia. They had just bought their dream house that they had saved their entire married life for. Mereka baru membeli rumah yang mereka impikan, yang mereka menabung seluruh hidup mereka. Charlie and Pauline were in the middle of very profitable careers.
Charlie dan Pauline sedang berada dalam satu situasi kerjanya di mana sangat menguntungkan buat dirinya. They were not working in the full-time ministry. Mereka nggak bekerja sebagai di dalam ministry. They have 4 children, Mereka punya 4 orang anak. and the oldest one has severe autism. Anak yang tertuanya punya autism. This did not make sense that they should be a missionary couple. Ini nggak masuk akal untuk mereka menjadi pasangan yang akan pergi untuk misionaris. 6 months later, they were in Reykjavik, Iceland, leading the new planting. 6 bulan berikutnya mereka di Reykjavik, Islandia untuk memimpin misi di sana. Do you want to make yourself available for the miracle, or do you want to see the miracle happen in somebody else's life? Apakah kita mau untuk menyediakan diri kita supaya mujizat itu bisa terjadi, atau kita mau melihat orang lain yang melihat mujizat terjadi? Teach your people simply to do what they can wholeheartedly, Ajarkan setiap orang untuk melakukan apa yang mereka bisa lakukan segenap hati mereka. and make yourself available for the miracle. May Dan God bless your berikan leadership. diri kita tersedia untuk bisa mujizat terjadi. Tuhan memberkati kita.